Quran Surat Al-Baqarah ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Hari yang berkenaan dengan haji sudahlah ditentukan. Hari-hari itu ialah pertama hari wukuf di Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Sesudah itu yang dinamai hari Nahar, hari ke-10 Zulhijjah di Mina. Nahar berarti menyembelih kurban, yaitu setelah selesai melempar Jamratul Aqobah sesampai kita di Mina, menurun dari Musdalifah. Sesudah itu bernama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 atau dilanjutkan sampai kepada tanggal 13. Tasyrik berarti menjemur dendeng ketika matahari naik sebab banyak binatang yang disembelih. Menurut riwayat Imam Ahmad dan keempat ahli hadis yang menyusun As-Sunan yang diterima dari Abdurrahman bin Ya'mar bahwa beberapa orang dari Najd datang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Haji Wada, sedang beliau masih wukuf di Arafah itu, tentang hari-hari manakah yang disebut hari-hari yang ditentukan itu. Mendengar pertanyaan demikian, supaya lebih rata diketahui, beliau perintahkan seorang penyeru agar menyerukan keterangan beliau. Al-hajju arafatum man ja'a alaita jamin qabla tulungil fajri faqad adraka ayyamina salasata ayyami salasata ayyamin faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Haji itu ialah Arafah. Barang siapa yang datang pada waktu telah berkumpul sebelum terbit fajar, maka dia pun telah mendapat juga hari Mina, yaitu 3 hari. Barang siapa yang mempercepat menjadi 2 hari, maka tidaklah dia berdosa. Dan barang siapa yang memperlambat 3 hari, tidaklah pula berdosa. Selama hari-hari yang telah ditentukan itu, hendaklah dipenuhi dengan menyebut nama Allah atau berzikir. Dan semuanya telah ditentukan oleh Allah. Diajarkan oleh Nabi ketika wukuf di Arafah sampai kepada mabit di Musdalifah. Kita mengucapkan talbiyah. Selama hari berhenti di Mina, kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tahmid, Alhamdulillah, dan tahlil, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan berbagai zikir yang lain. Dan selama di Mina itu kita melontar atau melempar jamroh ketiga, Jamratul Aqobah, Jamratul Ula, dan Jamratul Wusta dengan batu kecil-kecil masing-masing 7 kali. Menurut sunnah Nabi Ibrahim, tiap-tiap batu itu kita lemparkan, kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Maka barang siapa yang mempercepat dalam 2 hari, maka tidaklah ada dosa atasnya. Mempercepat 2 hari ialah sehabis tanggal 10 yang dinamai hari Nahar. Lalu ditambah lagi 2 hari, yaitu hari 11 dan 12 Zulhijjah. Tidaklah salah dan tidaklah berdosa jika pulang saja, sebab rukun-rukun yang penting telah selesai dikerjakan. Supaya terlepas dari kewajiban yang berat, sebaiknya sehabis melemparkan Jamratul Aqobah di hari ke-10, lekas-lekas ke Mekah langsung mengerjakan tawaf ibadah dan sa'i.
Dengan demikian, bila selesai sa'i boleh terus tahalul, mencukur atau menggunting rambut, terus tanggalkan pakaian ihram dan kembali ke Mina buat bermalam yang 2 hari atau 3 hari itu. Apatah lagi di sana sekarang hubungan kendaraan-kendaraan bermotor telah sangat lancar dan barang siapa yang mentakhirkan yaitu memenuhi sampai hari ke-13 maka tidaklah pula ada dosa atasnya sebab mempercepat atau mentakhirkan pulang bukanlah oleh karena sebab-sebab yang tidak baik. Misalnya, hendak lekas-lekas pulang karena telah bosan, niscaya itu salah. Atau mentakhirkan pulang karena ria, itu pun tidak baik. Sebab itu dikunci dengan perkataan, yaitu bagi barang siapa yang takwa. Pendeknya, baik pulang terdahulu atau pulang terkemudian, pokoknya ialah takwa. Dan takwa adalah dalam hati. Mungkin ada yang terburu pulang karena ada satu keperluan lain. Apalah salahnya? Sebab rukun-rukun penting telah selesai. Mungkin telah menunggu kapal terbang yang akan membawa kembali pulang ke tanah air. Akan berangkat nanti malam. Segera pulang tanggal 12 ke Mekah. Selesaikan tawaf ifadah petang itu bagi siapa yang belum tawaf dan tawaf wada selamat tinggal sekali. Terus berangkat menuju Jeddah, malamnya berangkat pulang dan takwalah kamu kepada Allah. Moga-moga berkesanlah ibadah hajimu ini terlukis dengan indah dalam jiwamu. Dan ketahuilah bahwasanya kamu sekalian kepadanya lah akan dikumpulkan. Semua kita akan berkumpul kelak ke hadapan Allah di hari akhirat. Moga-moga berkumpul di Arafah, berkumpul di Musdalifah, dan 3 hari di Mina. Menghidupkan dalam kenanganmu bahwa kelak akan berkumpul lagi kita ini. Jauh lebih ramai, bahkan jauh lebih ramai dari perkumpulan yang sekarang. Selalu diulang-ulang kalimat takwa. Sekali lagi takwa. Moga-moga kita selalu dijadikan ingatan dalam maksud manasik haji. Adapun rukun-rukun mana yang wajib, mana yang sunnah, bagaimana wukuf, ada yang dibaca ketika zikir. Ambillah contoh dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pelajarilah kepada ahlinya. Moga-moga menjadi haji yang mabrur, yang diterima Allah. Dijauhkan Allah kiranya dari haji yang mardud, haji yang ditolak. Belanja sudah habis, tenaga sudah terbuang. Pahalanya tidak ada sebab takwa tidak ada sejak semula. Pasanglah cita-cita terus buat sekurangnya sekali seumur hidup dapat mengerjakan haji. Maka di dalam melakukan ibadah haji ini hanya garis besarnya yang disebut di dalam Al-Quran. Disebutkan tentang wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah. Disebut juga tentang tawaf keliling Ka'bah dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Akan tetapi bagaimana cara mengerjakan semua itu? Di tanggal berapa mengerjakan wukuf? Berapa kali pergi dan balik di antara Safa dan Marwah? Adalah semuanya menurut contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi. Apatah lagi dari hari melempar jamrah, tidaklah ada disebut dalam Al-Quran, hanya diisyaratkan saja di dalam surah Al-Baqarah ayat 124 sebagai ujian Tuhan kepada Nabi Ibrahim karena dia diperintah dalam mimpi supaya menyembelih anaknya. Lalu ditafsirkan oleh beberapa hadis bahwa setan merayu-rayu beliau supaya maksud menyembelih itu beliau urungkan saja. Maka kaifiat dan cara-cara melempar ini pun hanya dapat diteladani dari perbuatan Rasulullah ketika beliau mengerjakan haji. Beliau naik haji sama sekali, yaitu namai haji wada.